Remaja diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, ini terimalah berita anugerah yang diambil dari Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, yang lebih besar dari 90 dan 9 orang yang benar, yang tidak memerlukan pertobatan. Yang merdu di hatiku, Yesus membuktikannya. Jangan takutku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sembuh disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikanku dari hidup yang merdu. Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Tes. Baik rekan-rekan remaja sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari baru yang Tuhan berikan. Dan hari ini kami sudah dapat bersama-sama beribadah di dalam ibadah remaja. Bagian dari kami hadir di gedung gereja, tetapi juga sebagian kami mengikuti secara online melalui Jimit. Kami percaya Tuhan bahwa keterbatasan ini tidak dapat membatasi persekutuan kami bersama dengan Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dan terutama pada saat ini ketika kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, biarlah dengan kuat kuasa-Mu dan dengan hikmat-Mu, kami dimampukan untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami dimampukan untuk menaruhkannya di dalam hati kami, pikiran kami, dan kami lakukan dengan setia di setiap langkah kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, di dalam masa muda kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang dipercayakan melayankan pemberitaan firman Tuhan, dengan segala keterbatasannya, biarlah Tuhan yang menguduskan, melayakkan, dan memampukan hamba-Mu untuk dapat memperkatakan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan maksud Tuhan dan dapat kami terima dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan remaja yang terkasih, bacaan kita hari ini dari Injil Tuhan Yesus Kristus, yaitu Injil Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 24. Karena ini bacaan Injil, kita akan menyambutnya dengan berdiri. Ya, teman-teman dipersilahkan berdiri. Injil Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 24. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah."
Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Remaja silakan duduk. Rekan-rekan remaja yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang senang kita bisa kembali ibadah bersama-sama? Ada senang? Oke, ya. Yang lain masih senang nggak ya? Kita bisa bareng-bareng lagi? Ya. Benar, senang. Ini memakai waktu minggu pagi loh. Kalau biasanya kan minggu mau ibadah Ignite, ya bisa sekarang, bisa entar, kalau sempet, kalau pagi gini apalagi hujan pagi-pagi masih enakan tidur, atau mungkin ada yang janjian main game online karena teman game online-nya mungkin ada di luar negeri yang beda 12 jam, gitu ya, karena janjian bangun pagi-pagi jam 6 udah bangun, soalnya teman main saya di sana masih jam 6 sore itu kan. Ibadah ntar aja lah dulu gitu ya. Sekarang ya suasana sudah semakin baik, ibadah lagi di gereja. Wah, itu ya. Semoga bukan kayak gitu ya. Ya, kita semua balik lagi ibadah lagi sama-sama ya. Kita pernah ngalamin ya gimana rasanya kita ibadah masing-masing ya, sendiri-sendiri di rumah. Sama mungkin kayak teman-teman yang sekarang masih ikut via Jimit ibadah di rumah. Ya, kayak saya sering lihat kalau kalian ikut ibadah yang waktu itu hari Rabu malam ya, kayaknya semua off cam gitu ya. Jadi bingung kalau semua off cam. Ini kayak saya ngomong bener ada orangnya apa nggak ada orangnya gitu ya. Ada beneran di depan gadget apa gadget ya, suaranya ngomong orangnya ada di mana gitu ya. Semoga sih nggak gitu. Hari ini kita mau belajar teman-teman sekalian. Kemajuan teknologi itu nggak bisa kita abaikan. Sekarang ya karena situasi pandemi ini kita mengalami ibadah online dan rasanya ke depan kita tidak bisa kembali lagi seperti dulu. Dalam artian ibadah ya udah ibadah aja di gereja ya. Gereja tetap akan melakukan yang namanya hybrid. On-site ada, sama-sama ada, tetapi yang online pun tetap ada. Ya. Nah untuk itu kita mesti bisa punya pengertian. Ngerti. Ya. Kalau ibadah bisa di sini, bisa dimanapun kita berada, kita ibadah. Gimana sih ibadah yang mestinya kita lakukan itu? Sebetulnya kalau kita baca Alkitab kita, dari dulu, ya dari sejak Alkitab firman Tuhan ini diberikan, perjanjian baru kita bisa membaca, melihat bahwa ya ibadah itu enggak terbatas sama tempatnya di mana, ya. Kita bisa berdoa di mana aja. Kita bisa berdoa kapan aja, ya. Kita bisa lihat di situ. Tidak ada yang membatasi kita, ya, untuk kalau ibadah mestinya seperti ini. Ibadah sejak itu kita bisa belajar bahwa seluruh hidup kita ini adalah ibadah. Tetapi justru karena kita diberikan kebebasan, karena kita diberikan kesempatan seluas-luasnya, terkadang ya ini ya apa yang jadi kekuatan bisa jadi kelemahan juga. Ya. Kita diberi kekuatan, kenapa?
kita nggak tergantung ibadah mesti di tempat tertentu. Dimanapun kita bisa berdoa. Dimanapun kita bisa memuji Tuhan. Kapanpun waktunya tidak terikat. Oh, doa itu harus jam segini sampai jam segini. Enggak, kita bisa berdoa kapan aja. Yaitu satu hal yang sungguh luar biasa. Tapi juga di situ bisa jadi kelemahan. Kenapa? Karena sebetulnya di dalam diri setiap kita nih dituntut tanggung jawab. Kita mesti bisa bertanggung jawab karena sudah diberi kebebasan. Bagaimana kita mempergunakan kebebasan itu dengan benar. Nah, teman-teman, ini berlaku bukan cuma buat ibadah, buat kalian sebagai remaja juga. Kalian sudah remaja, sudah pengen dianggap dewasa. Jangan dong perlakukan saya kayak anak kecil lagi, Pak, Ma. Ya, jangan dong, saya kayaknya kayak saya masih anak SD gitu. Saya sudah SMA. Tolong dong jangan perlakukan saya. Kita pengen dianggap dewasa. Kita pengen diberikan yang namanya kebebasan. Bebas mengatur diri, bebas berpikir, bebas berpendapat. Apakah itu salah? Tidak, itu tidak salah. Karena kalian semakin dewasa. Tapi kalian mesti ingat. Kebebasan itu juga terkait erat dengan tanggung jawab. Karena kalau kita hanya inginkan kebebasan, tanpa memikirkan bahwa kita punya tanggung jawab di dalamnya, kita akan jadi orang yang seenaknya. Kita akan jadi orang yang semena-mena. Kita akan jadi orang yang tidak menghargai orang lain. Hari ini kita belajar dari satu unsur dulu teman-teman ya, dari unsur ibadah. Kita diberi kebebasan untuk ibadah, tetapi kita mesti ingat, kenapa sih kita melakukan ibadah? Kenapa sih kita dari kecil oleh orang tua kita dididik, dibawa ke sekolah minggu, harus ibadah. Di rumah ditanya, udah doa belum? Di rumah ditanya, kalau lagi makan, tadi mau makan doa apa enggak? Kenapa kita mesti ibadah? Yang pertama, ibadah itu bukan kewajiban. Bukan hanya sekedar jadi kewajiban buat kita karena kita punya agama, kita mesti ibadah. Enggak. Ibadah tidak boleh dilihat hanya kewajiban buat kita. Tetapi sebagai orang yang beranjak dewasa, kita diajak untuk menghayati bahwa di dalam ibadah, di dalam persekutuan kita, ketika kita berdoa, ketika kita menyanyi, memuji Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, di situ sebetulnya ada pertemuan. Kita bertemu sebagai manusia dengan pencipta kita, dengan Tuhan, pemilik kehidupan kita, dengan Tuhan yang punya rencana dan kehendak buat kita. Itu yang terjadi. Ibadah kita, teman-teman nanti kalau udah kateksasi belajar tentang liturgi, ibadah kita nggak pernah satu arah. Nah, yang udah kateksasi ingat lagi ya, ibadah kita itu nggak pernah satu arah. Dari awal ibadah kita bersifat dialog. Ya, ada bukan PF, bukan semata-mata Kak Esa yang ngomong. Tetapi kadang Kak Esa kemudian menjadi alat untuk menyampaikan apa yang menjadi suara Tuhan. Ya. Ada selalu dialog antara PF dengan umat. Kalian terlibat di dalam ibadah ini. Kalian diajak untuk bertemu dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan menyambut yang menjadi permohonan kalian, yang menjadi doa kalian, yang menjadi pujian kalian, itu yang ada di dalam ibadah. Ibadah mempertemukan kita dengan Tuhan, tetapi juga bukan sekedar itu. Ibadah mempertemukan kita dengan sesama kita, dengan orang di sekitar kita, dengan teman-teman kita. Supaya apa? Supaya baik hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama kita, kita dapat bergaul dengan akrab, kita dapat dekat. Kita menjadikan Tuhan sebagaimana yang sudah Dia katakan tentang kita. Di Injil Yohanes juga, Tuhan mengatakan bahwa aku tidak lagi menyebut kamu hamba.
Aku menyebut kamu sahabat. Kalau jadi sahabat, nggak mungkin nggak dekat, ya. Nggak ada kita orang baru kenal, terus kita bilang dia sahabat saya. Nggak mungkin. Sahabat itu orang yang sangat akrab dengan kita, sangat dekat dengan kita. Ibadah adalah cara yang disediakan bagi kita, yang dapat kita gunakan untuk kita bisa akrab dengan Tuhan. Tuhan itu bukan pembantu kita. Teman-teman yang mungkin punya pembantu di rumah, ya pembantu itu kan yang kita suruh-suruh kalau kita perlu nyuruh. Mbak, tolongin dong ke warung, beliin saya roti misalnya. Kita menyuruh, kita minta tolong dia. Atau kita mau sekolah online, telat bangun, belum sempat sarapan. Mbak tolong dong anterin sarapan ke kamar, atau saya mau sekolah, saya mau makan. Tuhan itu bukan pembantu yang kita suruh-suruh, Tuhan tolong dong, saya nggak bisa nih ulangannya, kayaknya besok nih saya nggak ngerti, Tuhan tolong dong. Tuhan tolong dong orang tua saya supaya dia bisa ngertiin saya, mereka supaya bisa ngertiin saya, Tuhan tolong dong. Tuhan itu bukan pembantu kita. Kalau kita datang sama Tuhan cuman kalau ada butuhnya. Kalau kita doa sama Tuhan sungguh-sungguh cuman kalau kita butuh, itu namanya kita memperlakukan Tuhan sebagai pembantu. Tuhan pembantu kita bukan? Bukan. Atau kita memperlakukan Tuhan seperti tukang sulap. Ya. Orang yang bisa melakukan sulap, nggak ada kelinci, tiba-tiba muncul kelinci. Tuhan, selama semester ini saya kurang sungguh-sungguh belajar, besok saya mau PAS, Tuhan tolong supaya saya dapat nilai yang bagus. Itu namanya Tuhan, kita memperlakukan Tuhan sebagai tukang sulap. Belajar kagak, minta nilai bagus. Datang dari mana nilainya? Tuhan bukan tukang sulap, Tuhan bukan pembantu kita, Tuhan bukan pesuruh kita. Tuhan adalah yang punya hidup kita. Tuhan yang punya kehendak buat kita. Tuhan yang punya segala hal yang kita butuhkan. Oleh karena itu kita mesti akrab sama Dia. Kita mesti dekat dengan Dia sehingga kehadirannya ketika Tuhan mimpin kita, ketika Tuhan beri hikmat sama kita, ketika Tuhan tunjukin apa yang Dia mau sama kita. Bisa nggak Kak? Bisa. Syaratnya kamu mesti dekat. Sama seperti kita dekat sama teman kita, sama sahabat kita. Ya, kalau sama sahabat kita nggak usah ngomong apa, kita kayaknya udah bisa ngerti deh. Kayaknya lu lagi susah ya. Kayaknya lu lagi butuh bantuan gue ya. Kayaknya lu lagi begini. Kita bisa ngertiin dia. Sama. Ibadah adalah membuat kita dapat bergaul akrab dengan Tuhan. Sehingga kita bisa diberikan hikmat untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita diberikan kepekaan. Ketika kita akan menempuh jalan yang salah, Tuhan tuh nggak pernah biarin kita. Kenapa ada banyak kita jatuh? Kenapa ada banyak kita salah mengambil keputusan? Karena kita nggak dekat sama Tuhan. Jadi kita nggak bisa nangkep nih ketika Tuhan ngasih peringatan sama kita, ketika Tuhan ngasih petunjuk sama kita, kita nggak nangkep karena kita nggak dekat sama Dia. Oleh karena itu ibadah yang Tuhan sudah beri kebebasan. Bagaimanapun cara engkau beribadah, Tuhan nggak atur pakaian kita. Tuhan nggak atur bagaimana mestinya kita duduk. Ya, Tuhan nggak atur kalau perempuan lagi menstruasi nggak boleh kebaktian, enggak. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, apa yang melekat di badan kita, pakaian kita yang jelek mungkin, Tuhan nggak pandang itu. Tuhan pengen kesungguhan kita. Tuhan pengen kita ibadah dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan. Karena Dia lagi pengen kita punya hubungan yang dekat sama Dia. Hari ini kita belajar dari percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini, ya, yang jelas dia memang bukan orang Yahudi, daerahnya beda. Cara dia ibadah juga beda. Sehingga kemudian kita bisa lihat pandangan perempuan ini, oh kami ibadah di gunung ini, kamu ibadah di Yerusalem gitu ya. Bergantung pada tempat, mengkotak-kotakan, oh kita beda dan sebagainya. Tuhan Yesus bilang, enggak, bukan itu ibadahnya. Ibadah yang benar. Apa yang Yesus katakan di situ? Kita lihat mulai ayat yang ke-21. Tuhan Yesus bilang,
Ayat yang ke-21, untuk kita bisa ibadah dengan benar, untuk kita bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Yang pertama adalah percayalah kepadaku. Percaya itu berarti kita menaruhkan hidup kita di dalam Tuhan. Kita yakin betul bahwa Tuhan itu yang terutama buat kita. Kita bisa duduk, ikut ibadah. Kita bisa join jimit kita. Tapi kalau kita cuma ada secara fisik, tidak dengan percaya kita, itu bukan ibadah. Itu cuma melakukan kewajiban kita. Yang Tuhan mau pertama-tama ketika kita beribadah adalah percaya. Percaya kepada Dia. Itu berarti kita diminta kesungguhan kita. Kesungguhan itu tercermin dari tindakan-tindakan fisik. Beriman itu adalah kata kerja. Jadi bukan cuman di dalam hati saja, tetapi tercermin. Kalau Tuhan minta percayalah kepadaku, maka di dalam ibadah kita mencerminkan kesungguhan itu. Ibadah tepat pada waktunya. Ya, jangan ibadah udah sekian panjang baru masuk jimit. Ya. Kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh. Iya, saya mau ibadah. Sedapat mungkin. Ya, kalau ini yang online, nyalakanlah kamera kalian. Bukan apa-apa. Tadi kayak saya bilang, kebebasan itu harus dilakukan dengan tanggung jawab. Kalian sudah bebas bisa ikut ibadah dengan online. Untuk yang online, tapi lakukanlah dengan tanggung jawab. Bukalah kamera kalian. Ya, supaya apa? Itu mendidik kalian. Kalau sekarang duduk di sini, Kak Esa bisa lihat satu persatu. Kalau ada yang ngobrol, Kak Esa bisa tunjuk. Kenapa? Jangan marah ditunjuk. Kak Esa cuma mau mengingatkan kamu tanggung jawab. Karena kamu melakukan ibadahmu bukan dengan paksaan. Dengan kesungguhan. Ya. Itu cara kita saling mengingatkan. Tadi ibadah adalah persekutuan kita bertemu dengan Tuhan dan sesama. Ini sesama juga nih. Bisa ngingetin juga supaya lebih sungguh. Jadi yang pertama adalah percaya kepada Tuhan yang ditunjukkan dengan kesungguhan. Yang kedua, saatnya akan tiba, dan kemudian di ayat yang ke-23, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Apa yang Tuhan mau tunjukkan dengan kata-kata ini? Tuhan Yesus mau menunjukkan ibadah yang benar itu. Ya, di dalamnya kita yang beribadah itu bersedia untuk dibaharui. Bersedia untuk dibaharui cara pikir kita, cara sikap kita. Kita bersedia untuk kemudian menjadi pribadi yang lebih baik melalui ibadah kita yang benar. Kalau ibadah, kita ikut ibadah dari zaman sekolah minggu sampai nanti udah sini, kita begitu aja terus. Itu namanya bukan ibadah. Kita tidak bersedia dibaharui. Ibadah yang benar adalah kita, cara pikir kita, iya ya, saya mesti ibadah dengan lebih sungguh lagi. Oh iya ya, kalau saya sikap saya di ibadah, saya ngikutinnya sambil main-main. Ternyata itu nggak berkenan ya sama Tuhan. Ketika handphone saya masih aktif untuk main game online ketika ibadah, nah berarti itu saya belum sungguh-sungguh. Kita bersedia dibaharui. Minggu depan aku nggak gitu deh. Masa iya untuk ibadah aja, ya paling lama sejam, aku nggak bisa kasih buat Tuhan. Ibadah yang benar membuat kita mau dibaharui. Karena kita tahu bahwa di dalam ibadah kita makin akrab dengan Tuhan. Lalu kemudian yang berikutnya, Tuhan menunjukkan, ya, kamu akan menyembah, bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Ya, Tuhan mau tunjukkan bahwa Tuhan tidak terikat pada hal-hal yang fisik, tempat, waktu, sesuatu yang eksklusif. Tetapi Tuhan terikat dengan bagaimana kita mau bertanggung jawab. Mau bertanggung jawab. Jadi yang pertama kesungguhan, yang ketiga adalah tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang keempat, ibadah yang benar itu Tuhan katakan menyembah di dalam roh dan kebenaran seperti kehendak
Tuhan. Seperti kehendak Allah. Jadi kalian di sini lihatnya Kak Esa, lihatnya Pasam, kalian lihatnya itu. Tapi jangan pernah kalian lupakan bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kalian. Ketika kalian online pun, di rumah, di kamar, tanpa ada orang lain, tanpa ada orang tua kalian, Tuhan ada di situ. Karena Allah itu roh. Sekarang, kalau dia hadir, dimanapun kita berada, dimanapun kita menyelenggarakan ibadah kita, masa kita mau melakukannya dengan seenaknya? Masa kita mau melakukannya dengan seadanya? Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Artinya di dalam roh, ya di dalam diri kita dulu nih. Motivasi kita, pikiran kita, keinginan kita. Kalau cuman ya udahlah yang penting ikut ibadah, Allah itu roh, Allah melihat, Allah hadir bersama dengan kalian. Roh kita dulu, motivasi kita dulu, karakter kita dulu. Ya, itu yang diperlukan sehingga kita bisa beribadah dengan benar, sehingga apa yang ditunjukkan secara lahiriah, secara fisik yang kita lakukan itu adalah yang memuliakan nama Tuhan dan harus di dalam kebenaran. Ya, kebenaran itu ya suatu hal yang mutlak buat kita, jujur di hadapan Tuhan. Itu ibadah yang benar, sehingga kita bisa bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga kita bisa merasakan, mengalami pimpinannya secara nyata. Nah teman-teman sekalian, kita bersyukur, ya kita sudah bisa mulai on-site, ya semoga teman-teman lain juga bisa bergabung, tetapi juga yang lebih penting dari situ, bukan online atau on-site-nya, yang lebih penting adalah bagaimana ibadah kita lakukan secara benar di hadapan Tuhan. Bukan lagi soal kewajiban, bukan lagi soal paksaan orang tua, tetapi soal kesadaran karena kita menjadi semakin dewasa. Dan untuk itu, saya ingin ajarkan kita mengembangkan ada sikap yang namanya LACE, tulisannya LACE dalam bahasa Inggris. LACE itu yang pertama L adalah listening, kesediaan untuk mendengarkan. Mendengarkan siapa? Mendengarkan suara Tuhan lah. Ya. Mendengarkan, bukan cuma mendengar. Kalau mendengar kalian setel TV, kalian dengar. Apa kalian ingat? Belum tentu. Cuman ada suara yang masuk ke telinga kalian. Tetapi kalau listening, kalian mendengarkan. Dalam ibadah online, onsite, bersedialah mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak kasih perhatian, nggak bisa dengar. Kalau nggak konsentrasi nggak bisa dengar. Kenapa? Karena di dalam kita juga banyak suara. Aduh, PR-nya belum beres. Aduh, teman aku balas WA nggak ya? Nanti siang papa mau ajak pergi nggak ya? Ini suara ada di sini nih. Ya, yang kita bilang pikiran atau perasaan dalam hati gitu ya, tapi itu suara. Dan suara-suara di dalam diri kita bisa mengganggu suara Tuhan yang kita dengarkan. Jadi yang pertama dalam ibadah, bersedia mendengarkan suara Tuhan. Taruh perhatian kita, ya. Lupain dulu deh si WA yang belum dibales, ya. Sekarang mau fokus PR nanti dikerjain. Jangan lagi ibadah mikirin PR, lagi bikin PR mikirin teman, lagi sama teman mikirin game online. Nah itu namanya orang nggak fokus. Belajar mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua A, attending. Kita hadir. Ya, hadir tadi kayak saya bilang kalau yang online buka kameranya. Tunjukin kalian ada, memang bersama-sama walaupun secara fisik nggak ada. Nah sekarang yang hadir secara fisik gimana? Saya udah hadir Kak, berarti tugas saya duduk doang. Oh bukan. Kalian tuh hadir, ingat ya manusia itu isinya tubuh, jiwa, sama roh. Tubuh kalian hadir, jiwa kalian ada di sini apa enggak? Ya, karakter kalian ada di sini apa enggak buat ibadah? Roh kalian ada di sini enggak buat ibadah? Jangan tubuhnya doang.
Ya, kita hadir secara utuh, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk ibadah. Si, ya, lase, ya, lace, les. Si itu connecting. Kita terhubung. Tadi kan ibadah itu mempertemukan, bersekutu. Ya, kita mesti terhubung dong satu sama lain. Ya, terhubung. Ya, kita nggak cuma datang, duduk, diam sekarang, habis itu nanti kita pulang. Kita terhubung. Dan lebih dari terhubung, yang terakhir adalah engaging. Jadi kita membangun relasi. Ya, membangun hubungan kita satu sama lain sehingga ibadah kita jadi berkat. Itu yang Tuhan mau ketika kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Menjadi pribadi yang semakin dewasa, menjadi pribadi yang semakin diberikan kebebasan lebih. Itu berarti kita harus menjadi semakin bertanggung jawab mulai dari ibadah kita. Kita tunjukkan kesungguhan kita tunjukkan tanggung jawab kita, dan kemudian kita membangun, kayak saya percaya, kehidupan kalian menjadi jauh lebih baik ke depannya. Tuhan memberkati. Amin. Rekan-rekan remaja saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari negara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, agar dapat mengatasi setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, secara khusus menanggulangi akibat dari COVID-19. Kami juga saat ini mengingat Tuhan untuk masyarakat Indonesia agar dapat hidup saling menghargai satu dengan yang lain, menebarkan damai sejahtera, dan juga menerapkan protokol kesehatan dengan benar dan bersedia divaksin. Tuhan, biarlah masyarakat kami semakin sadar untuk dapat menolong dan membantu pemerintah menciptakan kehidupan yang lebih baik. Pada saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan di GKI Cicurug di tempat ini. Kami mengingat untuk panitia Natal dan Tahun Baru yang sudah mulai melakukan tugas pelayanannya. Tuhan berikan hikmat sehingga tugas pelayanannya dapat dikerjakan dengan baik. Kami juga berdoa untuk kebutuhan dana pelunasan gedung yang kami pakai untuk ibadah ini. Tuhan tolong supaya di dalam segala cara kami semua, anggota jemaat, simpatisan, majelis jemaat, dapat bersama-sama mengupayakan terjadinya pelunasan pembayaran gedung ini. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk Komisi Remaja. Tuhan, kami bersyukur kami sudah dapat beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami secara langsung. Sebagian dari kami dapat melakukannya. Tuhan tolong supaya kebersamaan kami, persekutuan kami boleh terbangun semakin erat satu dengan yang lain. Kami juga mengingat untuk teman-teman kami yang akan mengikuti ujian akhir semester. Tuhan berkati di dalam belajar, mereka dapat mempersiapkan dengan baik dan mengerjakan ujian akhirnya juga dengan baik. Untuk
Kesia yang sedang PKL, dan untuk Mary yang interview PKL, Tuhan yang senantiasa memberkati sehingga PKL ini boleh dilewati, dikerjakan dengan baik Tuhan. Kami juga mengingat untuk teman-teman kami yang undur, yang belum hadir. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan mereka. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kasih-Mu dan hikmat-Mu senantiasa mengingatkan mereka untuk bisa kembali bersama-sama beribadah dengan kami. Juga pakai kami Tuhan sebagai teman-temannya untuk kami dapat terus mengajaknya kembali beribadah bersama. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, untuk Mama Angel yang sedang sakit juga. Tuhan, di dalam segala kelemahan tubuhnya, kami percaya Tuhan yang juga sedang berkarya untuk kesembuhan dari Mama Angel maupun dari teman-teman kami. Karena itu, kuatkan dan teguhkan iman mereka ya Tuhan. Kami juga mohon Tuhan yang mencukupkan dengan berkat Tuhan segala keperluan pengobatannya. Berkati keluarga yang menjaga dan merawat sehingga mereka dapat menjaga dan merawat dengan penuh kesabaran. Kami mau serahkan Tuhan juga kehidupan kami masing-masing pribadi. Ketika kami bersekolah, untuk kami di dalam pergaulan kami, pertemanan kami juga di dalam hubungan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, semuanya Tuhan, kami tahu kami tidak sempurna, kami banyak melakukan kesalahan, kami juga terbatas. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menjadi semakin baik, kami mau peka terhadap pimpinan Tuhan yang memimpin kami di setiap langkah kami. Oleh karena itu tolong kami Tuhan, mulai dari kami dapat beribadah dengan benar, dengan sungguh, bukan hanya hari Minggu, tetapi juga setiap hari. Kami juga mau berdoa Tuhan, tolong kami, supaya kami dapat terus merasakan kasih dan damai sejahtera Tuhan yang memampukan kami. Inilah hidup kami Tuhan, jadilah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan dan memberikan dengan sepenuh hati. Nas persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bagi yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi teman-teman yang beribadah di rumah, persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan ke penatua pendamping tiap wilayah. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita angkat satu pujian Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Remaja diundang untuk bangkit berdiri. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berbahagia, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan kami, Tuhan. Berkatilah persembahan kami, semoga bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Dan berkati juga Tuhan tangan-tangan yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita menghayati setiap persekutuan kita, karena tidak ada batas tertentu untuk kita menyembah dan mengenal Allah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Mari kita nyanyikan PKJ 279, semua orang ingin kebenaran. Semua orang menginginkan kebenaran berada di pihaknya. Dan sedikit yang sudah mau berada di pihak kebenaran. Rekan remaja yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Melangkahlah senantiasa di dalam naungan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh untuk kita sejenak. Parta dipersilahkan. Shalom, selamat pagi Korem. Warta lisan pada pagi hari ini untuk yang pertama, bagi teman-teman yang mengikuti ibadah secara online, persembahan bisa dikumpulkan dengan cara transfer ke rekening milik GKI Cicurug, BCA nomor 12907566924, atas nama Brata Wiwari atau Krisdiana Ginanti, dititipkan kepada penantua pendamping wilayah masing-masing, dikirimkan ke gereja. Untuk minggu depan, yang jadi WL-nya Yepta, wartanya Valen, dan pelayan firmannya Penatua Samuel, dengan tema Tuhan Besarsa yang tersisih. Jangan lupa teman-teman Korem yang undur mengingatkan teman-teman yang undur. Untuk petugas hari ini, terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan. Shalom teman-teman.
Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk petugas hari ini. Teman-teman, kita minggu ini sudah memasuki minggu Advent pertama ya. Mau ngingetin lagi nih, kayak yang kemarin aku udah bilang, kalau kita akan ada kegiatan, yaitu Kamtib, gerakan menabung 3.000. Nah, kemarin kita udah dibagiin beberapa celengannya ke teman-teman yang datang onsite. Nah, gimana sih gerakan Kamtib ini? Gerakan Kamtib ini mulai minggu ini kita bakal nabung sebanyak 3.000 setiap harinya. Atau teman-teman yang mau ngasih lebih boleh banget, dipersilakan banget buat kalian ngasih lebih. Dan ada sedikit perubahan di tanggal pengumpulan celengan ini. Celengannya bakal dikumpulin di minggu keempat Advent. Minggu keempat Advent itu kalau nggak salah tanggal 19. Itu kenapa ya di belakang? Tanggal 19 kan ya Kak, minggu keempat. Ya, Advent keempat. Celengan ini bakal dikumpulin di minggu keempat Advent, yaitu di tanggal 19 Desember. Tanggal 19 Desember bakal dikumpulin. Jadi teman-teman udah mulai bisa ngisi di hari ini, dan nanti dikumpulinnya bisa dibawa langsung ke gereja di hari Minggu itu, atau mungkin yang online bisa dititipin ke tata usaha gereja. Terus selanjutnya aku mau ngingetin buat teman-teman yang mau ibadah onsite, silahkan daftar ya, diingetin lagi. Kita pendaftaran selalu usahain dibuka di hari Rabu, jadi tolong teman-teman jangan sampai lupa daftar. Karena kita takut seatnya terbatas banget, karena kemarin aja kita tinggal sisa sekitar 5, ini kosong karena ada beberapa yang nggak datang ternyata kan. Terus selanjutnya untuk link recruitment, kita mau nyari teman-teman remaja yang tertarik buat ikut pelayanan, bukan cuman buat anak-anak katek doang, tapi buat semua teman-teman remaja, mulai dari kelas 9, 10, sampai yang kelas 12 pun masih boleh ikut. Silahkan kalian ikut, bantu-bantu kita semua pengurus untuk melancarkan semua ibadah ini, bisa dari PPT, jadi PL, warta, macam-macam tugasnya. Kalian bisa cek lagi di link yang udah aku kirim beberapa hari lalu. Kalau ada yang mau tertarik bisa langsung chat aja pengurus yang kalian kenal siapa aja, atau mungkin dikabarin ke teman koram kalian yang kenal dengan pengurus, jadi bisa langsung dikontak supaya bisa didaftarin. Dan kalau misalkan kalian ngerasa ada yang kurang dipahamin gitu, kalau ada yang ngerasa kurang, misalkan kalian gak pede nih, kayak aduh aku nggak bisa deh Kak jadi PL gitu, aku nggak bisa jadi bantu-bantu sound system nggak bisa bantu-bantu sound system di belakang, nggak ngerti. Terus tapi nggak apa-apa, kita bakal ajarin kalian benar-benar dari awal, karena tadi juga kita masih belajar banget. Untuk minggu ini masih minggu coba-coba, jadi kalau kalian ngerasa masih nggak ngerti, nggak apa-apa, kita bakal diajarin sama kita, ada Kasam juga yang siap ngajarin gitu. Untuk terus juga ada pemandu gitu, macam-macam bentuknya. Kalian bisa cek di link yang waktu itu dikirim di Kasam di grup koram sama yang ada di grup KTK terutama ya. Ada tambahan? Ada tambahan. 1, 2. Happy birthday to you. Happy birthday to